Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Najih Al-Irbad ibn Syariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya, yakni meninggal. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian seorang hamba sahaya, yakni seorang budak. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang lurus, yakni yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan jauhilah oleh kalian hal-hal baru, karena sesungguhnya semua itu bid'ah, semuanya itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, saudara-saudara, bekas yang mendalam dari nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Hal tersebut merupakan tauladan bagi kita semua. Takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian mendengar dan taat kepada perintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Nah, keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Nah, hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama, yakni bid'ah yang tidak memiliki landasan dalam agama. Nah, penjelasan pada sebagian sanad diriwayatkan dengan kalimat, sesungguhnya ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya, yakni meninggal. Lalu apa yang akan engkau pesankan kepada kami? Beliau bersabda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siang, tidak ada yang menyimpang melainkan ia pasti binasa. Nah, perkataan nasihat yang menggetarkan hati maksudnya adalah mengena kepada diri kita, membekas di hati kita, dan menjadikan orang takut. Nah, saudara-saudara, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memberi wasiat kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tetap mendengar dan mentaati, maksudnya kepada para pemegang kekuasaan. Sabda beliau, walaupun yang memerintah kalian seorang budak, pada sebagian riwayat disebutkan budak Habsyah. Nah, saudara-saudara, sebagian ulama berkata seorang budak tidak dapat menjadi penguasa. Kalimat tersebut sekedar perumpamaan, sekalipun hal itu tidak menjadi kenyataan, seperti halnya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid sekalipun seperti sangkar burung karena Allah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Sudah tentu sangkar burung tidak dapat menjadi masjid, tetapi kalimat perumpamaan seperti itu biasa dipakai. Nah,
saudara-saudara, mungkin sekali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa akan terjadinya kerusakan sehingga suatu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, yang akibatnya seorang budak bisa menjadi penguasa. Nah, jika hal itu terjadi, maka dengarlah dan taatilah untuk menghindari mudarat yang lebih besar, serta bersabar menerima kekuasaan dari orang yang tidak dibenarkan memegang kekuasaan, supaya tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan. Ini termasuk salah satu mukjizat beliau yang mengabarkan kepada para sahabatnya akan terjadinya perselisihan dan meluasnya kemungkaran sepeninggal beliau. Beliau telah mengetahui hal itu secara rinci, tetapi beliau tidak menceritakan hal itu secara rinci kepada setiap orang, namun hanya menjelaskan secara global. Dalam beberapa hadis ahad disebutkan beliau menerangkan hal semacam itu kepada Hudzaifah dan Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa kedua orang itu memiliki posisi dan tempat yang penting di sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara, sabda beliau, maka wajib atas kalian memegang teguh sunnahku. Maka sunnah ialah jalan lurus yang berjalan pada aturan-aturan tertentu, yaitu jalan yang jelas. Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup yang beliau contohkan selama beliau hidup. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.